Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com. Dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sepanjang tahun 2020 berhasil berkontribusi pada penerimaan negara hingga mencapai 9 triliun rupiah. Hasil ini didapat atas kerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di bidang perpajakan. Selama tahun 2020, pemanfaatan terhadap hasil analisis dan pemeriksaan PPATK telah menghasilkan kontribusi penerimaan negara sebesar 9 triliun rupiah. Kepala PPATK Dian Ediane Rai dalam acara koordinasi tahunan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT tahun 2021 menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari joint operation 3 pihak antara PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Sementara itu, potensi yang dapat diperoleh dari tindak lanjut terhadap hasil analisis dan pemeriksaan dapat mencapai 20 triliun rupiah sepanjang tahun lalu. Lebih lanjut, Dian menjelaskan tindak pidana korupsi masih merupakan persoalan yang serius, yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Hasil analisis dan pemeriksaan PPATK terkait tindak pidana korupsi didominasi oleh kasus-kasus yang melibatkan pejabat pemerintahan, kepala daerah, dan BUMN. Dengan modus utama terkait penerimaan gratifikasi atau suap, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa. 2020, pemanfaatan terhadap hasil analisis dan pemeriksaan PPATK telah menghasilkan kontribusi penerimaan negara sebesar 9 triliun. Dapat kami sampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari joint operation 3 pihak, PPATK, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, khususnya dalam menghadapi tindak pidana pajak, kepabeanan, dan tindak pidana cukai di Indonesia. Sementara itu, potensi yang dapat diperoleh dari tindak lanjut terhadap hasil analisis dan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum berjumlah sebesar 20 triliun. Upaya penelusuran transaksi keuangan juga menunjukkan peran profesional money laundry dalam membantu proses pencucian uang dari harta hasil TPPU dan tindak pidana korupsi. Hal itu dengan memanfaatkan celah perbedaan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan negara lain, termasuk rekayasa keuangan dan rekayasa hukum. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Bapak Dian Ediane Rai. Selamat pagi, Pak Dian. Selamat pagi, Pak Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sehat selalu ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, sudah terhubung juga melalui aplikasi Zoom Bapak Bawono Kristiaji, pengamat pajak DDTC. Selamat pagi, Pak Haji. Selamat pagi, Mas Wiki. Baik, sehat-sehat kita semua ya, Pak. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Ini menjadi sebuah topik yang menarik untuk diperbincangkan karena banyak sekali media yang memberitakan terkait dengan capaian ini. Saya akan ke Pak Dian terlebih dahulu. Pak Dian, mengenai proses PPATK bersama juga dengan pihak lainnya. Tadi ini adalah joint operation seperti yang disampaikan di paket liputan sebelumnya. Seperti apa kemudian prosesnya sehingga uang negara yang bisa diamankan sebanyak 9 triliun rupiah ini dapat diperoleh dari pengamanan tindak pidana pajak, kepabeanan, dan juga cukai. Oke, Pak Wiki, mungkin bisa saya sampaikan mungkin beberapa poin dulu ya, Pak, sebelum mungkin ke substansi pertanyaan. Yang pertama, memang PPATK ini sebagai lembaga intelijen keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Memang kita diberikan mandat untuk menjaga integritas sistem keuangan dan perekonomian. Nah, itu besarannya sebetulnya begitu. Dan dalam konteks menegakkan integritas sistem keuangan dan perekonomian itu, kita itu harus menangani sekitar 26 jenis kejahatan. Ya. 26 jenis kejahatan ini sangat bervariasi ya. Tentu itu dari korupsi, dari narkoba, dari pajak, dari pasar modal, perbankan, dan lain sebagainya. Kemudian illegal fishing, macam-macam, ada 26 itu. Termasuk penipuan yang akhir-akhir ini mungkin sangat meningkat signifikan. Nah, di dalam konteks ini, dalam konteks kerjasama perpajakan ini sebenarnya kita sudah mulainya sudah agak lama, tetapi kita memang melakukan akselerasi ya, sebetulnya kerjasama itu dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, ini tripartite agreement sebetulnya bisa dikatakan. Dalam konteks memang kita kan ingin mencapai
tentu saja sasaran pendapatan pajak yang lebih besar ya. Dalam konteks ini tentu masalah compliant dari wajib pajak itu merupakan isu utama dari kita. Jadi kita bertiga itu kan memiliki kekurangan dan kelebihan, saya dikatakan begitu. Jadi yang namanya sinergi ya begini ini Pak, kita menyatukan kekuatan dan menutup kekurangan, kira-kira begitu. Nah, sebagai lembaga intelijen, PPATK itu kan punya akses langsung Pak, jadi ke seluruh sektor keuangan maupun penyedia barang jasa. Jadi isu-isu yang terkait dengan misalnya penggelapan pajak, terkait dengan aset tracing dari wajib pajak, kemudian kebenaran SPT, itu sesuatu yang buat kita sebetulnya cukup mudah mengaksesnya, gitu. Dan ini tinggal informasi yang diberikan kepada kita oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, tentu saja ini pekerjaan ini merupakan kerjasama yang kolaboratif yang sangat intens, Pak. Bahkan kita menggunakan platform khusus mengenai masalah ini. Kita anggap ini platform ini adalah cukup secure ya untuk keamanan kita. Menukarkan informasi karena tentu saja kerahasiaan harus tetap kita pegang. Nah, dari hasil penelusuran tersebut, Pak, tentu itu kita asumsikan Direktorat Jenderal Pajak tentu saja sudah melaksanakan semua kewajibannya, Pak. Kita tentu saja sudah melakukan himbauan, kemudian sudah mengadakan mungkin peringatan, sanksi dan lain sebagainya, prosedur biasa seperti yang dilakukan. Nah, ketika kemudian Direktorat Jenderal Pajak memerlukan data pembanding, itulah yang mereka kirimkan kepada kita. Itu yang disebut sebagai inquiry, Pak, permintaan informasi pada PPATK. Nah, itu satu cara, Pak. Satu cara adalah Direktorat Jenderal Pajak atau Direktorat Bea Cukai yang berinisiatif dulu menanyakan kepada kita. Tetapi PPATK itu memiliki kewenangan tersendiri sebetulnya. Jadi memang dia sendiri bisa build up case ya, kasus-kasus perpajakan oleh dirinya sendiri, oleh PPATK sendiri. Karena kita kan memang tadi seperti yang saya sebutkan, kalau ada indikasi misalnya tindak pidana pajak, PPATK bisa melakukan langkah-langkah itu dalam langkah-langkah analisis dan langkah-langkah pemeriksaan tentu saja. Baik. Dan ini kemudian inisiatif dari kita serahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kira-kira prosesnya begitu. Baik, ada koordinasi yang memang sangat-sangat penting ataupun kolaborasi lah untuk kemudian mengamankan uang negara tidak hanya dari tindak pidana pajak, kepabeanan dan juga cukai, tapi dari tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana pendanaan terorisme. Saya ke Pak Haji, seberapa penting effort ini untuk dilakukan, tentu saja untuk mengamankan uang negara dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak? Iya, kalau menurut saya ini sangat penting ya. Kalau kita lihat, kita tahu juga bahwa selama beberapa tahun ini kan kita juga punya persoalan yang serius dalam hal upaya untuk meningkatkan pendanaan pembangunan. Jadi kita lihat bahwa tax ratio di Indonesia juga belum sedemikian menggembirakan. Dan kalau saya juga amati, ini semakin relevan di era pandemi seperti ini ya. Jadi bagaimana sebenarnya ada kebutuhan yang sangat tinggi dari pemerintah untuk ketersediaan pendapatan negara seperti itu ya. Jadi untuk membiayai bagaimana mengatasi pandemi ini. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya konteksnya antara kerjasama tadi yang disebutkan ada joint operation. Saya mengapresiasi langkah joint operation ini adanya suatu kerjasama karena ketika kita bicara mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang sebenarnya aspeknya juga relatif luas gitu ya, mulai dari tidak menyampaikan SPT sampai juga nanti bagaimana adanya faktur pajak palsu. Ini pasti yang pertama-tama yang perlu kita garis bawahi adalah perlunya data dan informasi. Nah, dalam konteks ini tentu saja PPATK ini sangat atau perannya ini sangat berperan penting sekali dalam bagaimana menelusuri kemana aliran uangnya ini. Dan ini nanti juga kalau kita lihat kan sebenarnya tindak pidana perpajakan itu juga bisa berkaitan dengan bagaimana money laundering. Ini kepingan-kepingannya banyak sekali ya. Jadi nanti sampai illicit financial flow, jadi bagaimana dengan offshore tax evasion dan sebagainya. Jadi menurut saya adanya kerjasama ini justru
kita perlu apresiasi dan dorong agar bagaimana upaya peningkatan tax ratio di Indonesia ini juga semakin kencang larinya. Seperti itu, Mas Wiki. Baik, ada dampak terkait dengan kepatuhan pajak dari masyarakat sendiri begitu ya, ataupun mungkin dari tax ratio yang Anda kemudian tadi sampaikan. Oke, Pak Dian, tadi sempat disampaikan sebetulnya ada memang porsi-porsi setiap pihak yang bergabung dalam joint operation beberapa waktu yang lalu. Mungkin dapat dielaborasi lebih lengkap terkait dengan porsi kerja dari PPATK, kemudian juga porsi kerja dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Seperti apa pembagian porsi kerjanya? Ya, terima kasih Pak Wiki. Tentu saja pembagian porsi kerja itu sebetulnya kita gampang mendefinisikannya, Pak. Itu tergantung kewenangan masing-masing, ya Pak, berdasarkan undang-undang masing-masing, kira-kira begitu. Berdasarkan undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 ya, mengenai pendanaan terorisme, tentu itu yang sendiri saya katakan, Pak. Jadi kita memang berwenang untuk melakukan langkah-langkah analisis dan pemeriksaan pada saat dirasakan ada suatu tindak pidana, Pak, begitu. Dan tentu Direktorat Jenderal Pajak melakukan hal yang sama, Pak, tentu saja dalam konteks compliant wajib pajak, ya Pak. Kalau misalnya wajib pajak sudah confident, sudah yakin betul mengenai SPT misalnya contohnya, Pak, tentu tidak akan dilakukan langkah apa-apa, Pak, kepada kita. Tetapi justru ini kalau ketika informasi yang sudah diperoleh Direktorat Jenderal Pajak kemudian tidak dianggap belum cukup untuk menyatakan apakah ini sudah benar atau tidak benar, itulah mereka menyerahkan kepada kita, Pak. Jadi cukup lumayan signifikan, saya kira ini angkanya tahun ini melampaui angka yang di atas sekitar 160-an lah kira-kira inquiry yang masuk ke kita, Pak. Baik. Dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga demikian pula Direktorat Jenderal Bea Cukai tentunya terkait dengan masalah perdagangan, terkait perdagangan internasional, masalah penyelundupan, masalah bea dan lain sebagainya. Baik, oke. Terkait dengan berbagai macam upaya yang sudah dilakukan berbagai macam pihak untuk kemudian tindakan pidana seperti di pajak, kepabeanan dan juga cukai, kemudian tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, ini sudah banyak dilakukan, namun kemudian masih terjadi celahnya di mana? Saya akan tanyakan nih ke Pak Aji usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.